Halo, selamat pagi semuanya. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua hari ini, anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran matematika kelas 9, masih dengan materi yang sama, yaitu transformasi geometri. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi transformasi geometri adalah yang pertama, menjelaskan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan hasil rotasi titik dan bangun. Yang kedua, menentukan koordinat hasil rotasi bangun datar oleh berbagai jenis sudut rotasi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rotasi? Kalian pasti pernah ke taman hiburan bersama dengan keluarga kalian, bukan? Nah, pernahkah kalian naik komedi putar atau biang lala? Pada saat kalian menaiki komedi putar, kalian akan melihat bahwa komedi putar mengelilingi sebuah tiang yang ada di tengah. Selama berputar, tiang tersebut tetap di tempatnya. Nah, pada komedi putar ini, tiang berfungsi sebagai titik pusat rotasi, sedangkan yang dirotasikan adalah orang-orang yang duduk di komedi putar. Rotasi merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan memutar titik tersebut terhadap titik pusatnya. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Nah, sedangkan arah rotasi berdasarkan aturan penentuan kuadran, maka arah rotasi negatif jika searah dengan jarum jam dan arah rotasi positif jika berlawanan arah dengan jarum jam. Sedangkan bentuk dan ukuran bangun geometri pada rotasi tidak berubah. Nah, sekarang kita perhatikan rotasi dengan titik pusat O 0,0. Satu titik A, X, Y, jika diputar sejauh 90 derajat, baik itu searah jarum jam maupun berlawanan arah dengan jarum jam. Kita lihat yang pertama. Di sini ada contoh, yaitu titik A terletak pada koordinat 3,2. Tentukan koordinat bayangan titik A jika dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat O 0,0. Nah, yang pertama kita lihat titik A 3,2 ada di kuadran 1. Langkah-langkah kita menentukan titik hasil rotasi, yaitu yang pertama kita tarik garisnya, kemudian kita putar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti arah rotasinya negatif ya, tadi kita sudah pelajari tadi bahwa jika diputar searah jarum jam maka arah rotasinya negatif. Maka kita dapatkan di sini titik 2,-3 untuk aksen. Jika diputar 90 derajat searah jarum jam. Maka titik 3,2 jika dirotasikan dengan titik pusat O sejauh negatif 90 derajat, maka bayangannya adalah 2,-3. Nah, di sini kita lihat titiknya berkebalikan. X, Y, dia menjadi Y, negatif X. Sehingga
dapat kita simpulkan jika titik A, X, Y dirotasikan sejauh negatif 90 derajat atau searah jarum jam dengan titik pusat O, maka bayangannya adalah Y, negatif X. Nah, sekarang bagaimana jika kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam atau arahnya positif ya. Berarti titik A 3,2 kita putar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri, maka kita dapatkan titik negatif 2,3. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa A 3,2 jika dirotasikan dengan titik pusat O sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif 2,3. Nah, kita lihat di sini bahwa 3,2 bayangannya menjadi negatif 2,3. Berarti negatif Y, X. Ya, sehingga dapat kita simpulkan jika A, X, Y diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangan A adalah negatif Y, X. Nah, sekarang bagaimana jika titik 3,2 kita putar sejauh 180 derajat dengan titik pusat O. Nah, di sini titik A-nya 3,2 diputar 180 derajat searah jarum jam. Kita lihat, maka dari sini kita putar sejauh 180 derajat, maka kita dapatkan bayangannya ada di kuadran 3, yaitu negatif 3, negatif 2. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya 3,2 dan bayangannya negatif 3, negatif 2. Sehingga bisa kita simpulkan jika titik A, X, Y dirotasikan 180 derajat searah jarum jam, maka bayangan A atau A aksennya adalah negatif X, negatif Y. Nah, sekarang bagaimana jika arah rotasinya berlawanan arah dengan jarum jam? Maka titik A 3,2 dirotasikan dengan titik pusat O sejauh 180 derajat, maka bayangan A 3,2 menjadi A aksen sama dengan negatif 3, negatif 2. Sehingga kesimpulan kita bahwa jika A, X, Y diputar sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangan dari A atau A aksen adalah negatif X, negatif Y. Nah, itu dia anak-anak bayangan dari X, Y jika dirotasikan sesuai dengan sudut rotasinya, baik itu searah jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, perhatikan contoh 1. Tentukan bayangan titik 8, negatif 5 oleh rotasi A terhadap titik O sejauh 90 derajat, B terhadap titik O sejauh negatif 90 derajat, C terhadap titik O sejauh 180 derajat, dan D terhadap titik O sejauh negatif 180 derajat. Kita lihat yang pertama, saya gambarkan dulu atau saya tentukan dulu titik 8, negatif 5 itu ada di kuadran 4 ya di sini. Nah, untuk yang pertama, bagian yang pertama, titik 8, negatif 5 dirotasikan terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat. 90 derajat berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi dia berputar ke arah sini. Ya. Nah, jika A, X, Y diputar dengan arah rotasi 90 derajat terhadap titik pusat O, maka bayangannya adalah negatif Y, X.
Sehingga bisa dilihat titik 8, negatif 5 jika dirotasikan terhadap titik O sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah 5,8. Ya, diputar sejauh 90 derajat, bayangannya ada di 5,8. Ya, di kuadran 1. Kemudian yang B, titik 8, negatif 5 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0. Maka kita dapatkan bayangannya adalah Y, negatif X. Nah, di sini titik 8, negatif 5 tadi diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti bayangannya ada di negatif 5, negatif 8. Ya, negatif 5, negatif 8 ada di kuadran 3. Nah, sehingga demikian. Kemudian titik 8, negatif 5 dirotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik O. Maka bayangan yang terbentuk adalah negatif X, negatif Y. Nah, ini dari sini kita putar 180 derajat. Berlawanan arah dengan jarum jam, ya. 180 derajat berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti adanya di kuadran 2, kita putar ini sejauh 180 derajat, maka kita dapatkan bayangannya ada di negatif 8,5. Ya, negatif 8,5. Sama halnya dengan kita rotasikan titik 8, negatif 5 sejauh negatif 180 derajat atau searah jarum jam, maka dari sini kita putar sejauh 180 derajat, kita dapatkan titik yang sama yaitu negatif 8,5. Contoh 2. Diketahui bayangan suatu titik A oleh rotasi terhadap titik O sejauh negatif 180 derajat, ini artinya searah jarum jam, adalah A aksen negatif 5, negatif 2. Tentukan bayangan titik A oleh rotasi dengan pusat O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Ya. Nah, jika soalnya seperti ini, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita mencari titik A itu koordinatnya berapa. Ya. Karena di sini yang diketahui adalah A aksennya, bayangan dari titik A yang dirotasikan sejauh negatif 180 derajat terhadap titik pusat O. Jadi bayangannya ada di kuadran 4 ini ya. Ini A aksen negatif 5, negatif 2. Karena di sini yang diketahui adalah bayangannya atau A aksennya yaitu negatif 5, negatif 2, maka kita cari dulu koordinat X, Y. Yaitu dengan cara di sini bayangannya negatif X sama dengan negatif 5. Berarti X sama dengan negatif 5 bagi negatif 1 yaitu positif 5. Begitupun Y. Negatif Y sama dengan negatif 2. Berarti Y sama dengan negatif 2 dibagi negatif 1 hasilnya positif 2. Sehingga koordinat A, X, Y adalah 5,2. Jadi titik A itu adalah 5,2. Maka bayangan titik A 5,2 oleh rotasi terhadap titik O sejauh 90 derajat, ini berlawanan arah jarum jam berarti arahnya positif ya, 90 derajat adalah A, X, Y dirotasikan terhadap O sejauh 90 derajat, maka bayangannya adalah negatif Y, X. Nah, ini negatif Y-nya adalah 2, X-nya 5, maka bayangannya adalah negatif 2,5. Ya, kita rotasikan sejauh 90 derajat. Nah, contoh 3. Diketahui segitiga JKL seperti pada gambar berikut. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0.
Sebelumnya kita ketahui bahwa titik A, X, Y jika dirotasikan terhadap titik O sejauh negatif 90 derajat, itu tadi searah jarum jam berarti negatif 90 derajat, maka bayangannya atau aksennya adalah Y, negatif X. Nah, sehingga yang pertama kita lihat koordinat titik J yaitu 5,4. Titik J 5,4 jika dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik O, maka J aksen adalah 4,5. 4,5 ada di sini. Ya. J aksen. Kemudian titik K koordinatnya negatif 2,3. Dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik pusat O, maka K aksen adalah 3,2. Di sini. 3,2. Ini K aksen. Kemudian yang terakhir titik L, negatif 4,1. Dirotasikan sejauh negatif 90 derajat terhadap titik O, maka L aksen adalah 1,4. L aksen. Sehingga J aksen, K aksen, L aksen jika dihubungkan kita dapatkan bayangan dari segitiga JKL yang dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0. Nah, demikian anak-anak penjelasan kita hari ini. Ibu berharap kalian memahami penjelasannya dengan baik. Nah, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kirimkan di classroom kalian masing-masing sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh guru mata pelajaran kalian. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini. Dan pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang translasi dan dilatasi. Nah, Ibu berharap kalian dapat mempelajarinya terlebih dahulu melalui internet, atau buku pelajaran, atau buku siswa yang diberikan kepada kalian, supaya ketika Ibu menjelaskan materi ini nanti, kalian dapat lebih memahaminya. Dengan demikian, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.